Presiden Joko Widodo memerintahkan agar program-program dalam APBN 2020 dihentikan terlebih dahulu dan anggarannya dialihkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi dan daya beli masyarakat. Ini dilakukan sebagai cara membendung dampak ekonomi dari pandemi corona. Pemerintah terus menggodok berbagai cara untuk membentengi perekonomian dalam negeri dari dampak virus corona. Dalam rapat kabinet yang digelar melalui telekonferensi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar program-program pemerintah sementara di-hold dulu, terutama agenda terkait perjalanan dinas dan meeting. Jokowi minta agar anggarannya dialihkan pada program-program yang mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Kembali lagi bahwa kita berada pada situasi yang berbeda, kita berada pada situasi yang tidak seperti biasanya. Oleh sebab itu yang paling penting sekarang ini Menteri harus berani menghold anggaran-anggaran dari program-program yang ada, menahan dari program-program yang ada, sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, menolong rakyat, menolong buruh, menolong petani, menolong nelayan, menolong pekerja, menolong usaha mikro, menolong usaha kecil. Sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, ini agak ditahan terlebih dahulu, di-hold terlebih dahulu. Saya tadi sudah minta juga pada Menteri Keuangan, kalau perlu dibekukan terlebih dahulu. Ini ada kurang lebih 40 triliun yang segera nantinya bisa dialihkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Ini yang sangat penting. Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya untuk meminta perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, program dana desa diinstruksikan agar diprioritaskan pada program padat karya tunai. Jokowi juga mengharapkan agar persiapan program Kartu Prakerja segera selesai dan bisa dijalankan pekan ini. Program PKH diminta segera dioptimalkan dan dikaji kemungkinan ditambah nilainya untuk memperkuat daya beli dan konsumsi masyarakat. Ya, Presiden Joko Widodo sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membekukan anggaran kementerian lembaga yang dianggap tidak mendesak, jumlahnya mencapai 40 triliun rupiah. Dana ini untuk mengangkat daya beli rakyat akibat COVID-19. Lantas bagaimana bantuan pemerintah untuk mengangkat daya beli sektor informal, para pedagang, pengrajin, dan juga petani? Dan bagaimana pemerintah mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mengangkat daya beli masyarakat? Langsung saja kita bahas bersama tenaga ahli Kedeputian 3, Kantor Staf Presiden, Bapak Agung Gali Satwiko, dan Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Selamat datang Pak Agung dan juga Pak Faisal. Terima kasih sudah hadir di Hot Economy. Ini kita tahu Pak Agung bahwa Presiden dan juga pemerintah ini sudah mengeluarkan stimulus pertama, kebijakan-kebijakan untuk mendukung agar penanganan corona ini tidak terlalu berdampak dengan ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir kemarin, yang kedua, yang terkini, ya kemarin pemerintah, Presiden juga sudah menginstruksikan kementerian lembaga untuk merelokasikan anggarannya untuk daya beli masyarakat, untuk program-program menunjang daya beli masyarakat. Nah, ini apa sebenarnya latar belakang dari pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk lebih dulu menopang daya beli masyarakat ini? Iya, terima kasih Mas Andra. Jadi sebenarnya sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa ekonomi Indonesia itu kan ditopang sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga. Iya, betul. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi lalu itu, PDB kita itu 2019 sekitar 56-57% itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Betul. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga daya beli rumah tangga ini, sehingga mereka bisa terus berkonsumsi dan tentunya akan mendorong perekonomian kita lebih jauh di tengah perlambatan global yang sekarang saat ini sedang terjadi. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah itu dilaksanakan, kita bisa melihatnya dari dua stimulus yang telah dilaksanakan atau telah diumumkan pemerintah. Bisa kita katakan secara langsung yang menyentuh kepada masyarakat maupun yang secara tidak langsung. Yang secara langsung ini misalnya kita program-program bantuan sosial, seperti program Keluarga Harapan, itu kita percepat. Kemudian program dana desa kita percepat. Kemudian program bantuan pangan non tunai atau kartu sembako, itu kita tidak hanya kita
laksanakan sesuai jadwal, tapi juga kita tingkatkan jumlahnya. Oh, jumlahnya Tadinya sekitar 150.000 per bulan, sekarang kita bisa naikkan dia menjadi 200.000 sebulan paling tidak untuk 6 bulan ke depan. Nah, ini bisa paling tidak menopang sisi konsumsi masyarakat. Di stimulus kedua, kita juga memperkenalkan PPh 21 ya. Jadi di sini ada pembebasan PPh 21 untuk karyawan di sektor manufaktur. Nah, tentunya ini akan ada pocket lebih di masyarakat itu sehingga dia bisa melaksanakan atau bisa meningkatkan konsumsinya. Dan tentunya terakhir ada kartu prakerja juga yang harus kita siapkan di sini sehingga untuk masyarakat terdampak karena ada industri-industri yang terdampak langsung seperti industri sektor pariwisata. Itu perhotelan ya, restoran, kemudian airlines. Itu kalau misalnya masyarakatnya terdampak pekerjanya terdampak itu bisa menggunakan program kartu prakerja ini untuk melakukan reskilling atau pindah ke skill yang lain sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih pas. Di instruksi kemarin ini ada relokasi anggaran dari KL ke program-program yang lebih meningkatkan daya beli masyarakat. Ini kenapa alasannya apa ini merelokasi anggaran dari kementerian dan lembaga? Iya, tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa relokasi ini adalah untuk meningkatkan konsumsi di samping juga untuk menangani wabah coronanya sendiri. Kita bayangkan ya kalau misalnya kita kasih uang itu ke masyarakat tetapi mereka tidak bisa melakukan interaksi di publik. Misalnya mereka tidak bisa ke restoran, tidak bisa ke public spaces seperti mall, kemudian pasar. Itu akibatnya ya uang itu ada di situ saja, tidak bisa membelanjakan karena wabahnya sendiri tidak teratasi. Oleh karena itu salah satu yang penting juga di dalam relokasi anggaran ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi wabah coronanya itu sendiri dengan melalui peningkatan alat kesehatan dan sebagainya, dokter, vitamin dan sebagainya itu bisa kita. Pak Faisal, Anda melihat instruksi untuk merelokasi anggaran dari kementerian dan lembaga ini ke program-program yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan juga konsumsi ini, apakah memang pemerintah kita sudah kekurangan dana untuk bisa menangani masalah corona ini atau seperti apa? Kenapa harus direlokasi anggarannya dari kementerian dan lembaga? Salah satunya itu. Tapi yang jelas memang realokasi dibutuhkan untuk spending yang lebih tepat ya, spending better yang lebih tepat. Dan itu memang juga tidak lepas kaitannya dengan performa dari APBN kita, terutama penerimaan kita yang kita tahu anjlok sejak 2019. 2019 saja itu kalau kita lihat pertumbuhan pendapatan itu hanya 0,8%, itu jauh di bawah 2018 sampai 17% pertumbuhannya. Di Januari kemarin, ini yang Februari belum keluar ya, Januari 2020 itu malah sampai minus 0,5%. Jadi dari sisi pendapatan kita memang sedang dalam kondisi yang tidak kondusif lah ya. Gitu. Sehingga mau tidak mau realokasi anggaran itu juga dibutuhkan karena kondisi itu. Oke, baik. Saya akan tanyakan ini juga ke Pak Askolani yang sudah terhubung via telepon. Selamat sore Pak Askolani. Selamat sore. Ya, Pak Askolani. Ini terkait dengan relokasi anggaran dari kementerian dan lembaga ke program-program untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ini alasannya kenapa Pak Askolani? Satu, dari review awal kita bahwa ada kemungkinan alokasi pagu yang sudah ada di 2020 ini tidak bisa dilaksanakan oleh kementerian lembaga oleh kondisi yang dihadapi saat ini. Misalnya untuk rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan lainnya yang tentunya sebagai salah satu imbas dari dampak dari COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, pandangan daripada Kementerian Keuangan dan pemerintah tentunya bahwa menghadapi tantangan dari dampak COVID-19 ini, kita memang harus menyiapkan program yang lebih masif dan signifikan. Yang tentunya desainnya saat ini kalau kita lihat sudah mulai dilakukan pemerintah, tapi kemudian kita harus mengantisipasi kalau dampaknya ini akan cukup agak membutuhkan waktu untuk penanganannya. Nah, tentunya dari kondisi itu, pandangan pemerintah untuk bisa menghadapi hal yang sangat spesial saat ini, ya kita harus konsolidasi untuk bisa mengarahkan bahwa kebutuhan pokok yang harus dihadapi Indonesia ini adalah bagaimana kita bisa mensupport program untuk penanganan dampak dari COVID-19.
Oke. Yang tentunya dari Kementerian Keuangan dan pemerintah juga melihat bahwa ini bukan hanya bisa dilakukan oleh pusat tapi juga oleh daerah. Oke. Inilah yang kemudian antisipasi pemerintah dalam dua aspek. Satu, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat edaran kepada semua kementerian lembaga untuk bisa merealokasi dan merefocusing kegiatan dan pagu-pagu yang ada saat ini yang memang tidak bisa berjalan atau belum optimal untuk bisa dialihkan untuk penanganan dampak COVID. Itu satu. Nah, yang kedua ada diterbitkan juga Peraturan Menteri Keuangan dan juga ada Permendagri yang juga mengarahkan untuk dana DAK khususnya itu juga bisa dialihkan oleh Pemda untuk kemudian digunakan juga oleh Pemda untuk menangani dampak daripada COVID-19 di daerah-daerah. Mungkin itu latar belakangnya. Oke, Pak Askolani, kalau boleh tahu ini berapa besar anggaran yang akan direlokasi untuk program peningkatan daya beli masyarakat ini? Satu, dapat kami sampaikan bahwa surat edaran Menteri Keuangan itu baru diterbitkan hari Minggu kemarin itu satu. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan dan Permendagri juga baru disebutkan hari Sabtu, Minggu dan Senin, sehingga tentunya ini kan baru hari Selasa. Dari pedoman itulah kemudian kementerian lembaga akan menyikapin untuk bisa menjadikan guidance untuk bisa mengalihkan dan merefocusing kegiatan dan belanjanya yang ada ke depan untuk mendukung ini. Pandangan kami tentunya KL sama Pemda juga tentunya masih konsolidasi. Beberapa kementerian sudah meminta masukan juga dari kami untuk mengkonfirm itu, misalnya dari Kementerian PU, Kementerian BUMN, dan mereka lagi mempersiapkan. Termasuk mungkin kementerian-kementerian lain juga yang kami yakin akan nanti usulannya, nanti kami tunggu dari Kementerian Keuangan kapan akan disampaikan untuk merefocusing dan nanti implikasinya dalam revisi DIPA mereka di 2020. Ya, tapi kalau boleh tahu nih estimasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli ini kira-kira berapa anggarannya Pak Askolani? Nah itu nanti kita kan belum masih dibicarakan ya? Ya. Oke, baik. Untuk anggarannya ini nanti posnya kemana saja Pak untuk program-program ini? Yang bisa sudah dipastikan adalah pemerintah sudah me-launching 2 paket stimulus. Yang pertama dan kedua, dan di situ konsekuensi anggaran dan dukungan dari APBN-nya sudah nyata. Dan yang ketiga adalah pemerintah sudah melakukan langkah-langkah nyata untuk penanganan di bidang kesehatan, dan kemudian dilanjutkan dengan sekarang sudah dibentuk Satgas untuk penanganan daripada COVID lintas kementerian yang sekarang ini lagi menyusun langkah-langkah tindak untuk bisa mendesain penanganan secara komprehensif termasuk dengan Pemda. Nah, berikutnya ini adalah langkah berikutnya yang di-launching oleh pemerintah tadi untuk juga mendorong kementerian-kementerian lembaga mengalihkan anggaran dan kegiatannya untuk COVID, termasuk Pemda. Nah, ini kami tegaskan lagi bahwa kalau ditanya angkanya belum. Sebab kementerian lembaga dan Pemda tentunya masih menghitung, kalkulasi berapa sih yang mereka akan alihkan. Dan tentunya kalau mereka sudah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan atau juga nanti Pemda mengusulkan ke Mendagri, ini akan bisa kita pantau berapa besar sih jumlahnya ya dari masing-masing KL dan Pemda untuk hal itu. Pak Askolani, ditahan dulu komentarnya. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Faisal yang ada di studio. Ditahan dulu Pak Askolani. Baik, Pak Faisal, kalau misalnya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Askolani tadi ini, apakah ini tidak mengkhawatirkan juga ketika program-program kementerian dan lembaga akan terganggu dengan banyaknya anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19 ini? Intinya begini, kalau menurut saya, yang jelas upaya preventif itu harus didahulukan. Ya, jadi karena preventif ini lebih
strategis untuk menghindari dampak yang lebih besar ke depan. Ya, jadi kalau seandainya langkah-langkah preventifnya tidak maksimal, maka biaya yang akan dikeluarkan juga akan lebih besar untuk yang kuratif dan sebagainya. Jadi saya pikir ini memang harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya. Baik, Ya. kita akan break dulu Pak Askolani dan juga Pak Agung dan juga Pak Faisal. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Hot Economy.